Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Pagi selalu datang lebih cepat bagi Arman dan Sinta. Saat sebagian orang masih terlelap, lampu toko sembako kecil di sudut jalan itu sudah menyala. Rak-rak kayu berisi beras, gula, minyak, dan kebutuhan harian lainnya disusun rapi. Hasil kerja tangan Sinta sejak subuh. Arman membuka rolling door toko sembako dengan senyum lelah namun tulus. Toko itu bukan sekadar tempat mencari nafkah. Ia adalah warisan hidup dari ayah Arman yang puluhan tahun lalu memulainya dari nol, menjual kebutuhan pokok kepada tetangga sekitar. Sinta tak pernah menganggap toko itu sebagai miliknya. Ia hanya ingin membantu. Setiap rupiah dicatat, setiap barang diperiksa. Baginya, keteraturan adalah bentuk tanggung jawab, bukan ambisi. "Kita lanjutkan usaha Bapak ya," ujar Arman suatu pagi sambil menyeduh kopi. "Biar nggak berhenti di kita." Sinta tersenyum. "Aku cuma ingin usaha ini tetap hidup, itu saja." Di balik meja kasir, ayah Arman sering duduk, menyapa pelanggan dengan ramah. Kini kursi itu kosong, tapi semangatnya masih terasa. Ibu Arman, Bu Ningsih, sesekali mengawasi dari dalam rumah. Ia jarang bicara, namun sorot matanya selalu tajam, seolah menilai setiap gerakan. Awalnya, Bu Ningsih terlihat mendukung. Ia membiarkan Sinta mengatur etalase, mencatat keuangan, dan melayani pembeli. Namun di balik dukungan itu, ada perasaan yang belum terucap. Rasa takut kehilangan kendali atas usaha yang telah menjadi bagian hidupnya. Arman tidak menyadarinya. Ia terlalu sibuk menjaga keseimbangan antara cinta dan tanggung jawab. Sinta pun tak menyangka bahwa niat baiknya suatu hari akan dipertanyakan. Pagi itu berjalan seperti biasa. Pelanggan datang dan pergi. Namun tanpa disadari, di antara rak-rak sembako dan senyum yang dipaksakan, benih konflik mulai tumbuh. Pelan, namun pasti. Hujan turun pelang saat ayah Arman dimakamkan. Tanah merah basah menutup liang lahat. Dan bersama itu, satu bab kehidupan keluarga ikut terkubur. Arman berdiri kaku, menahan air mata yang tak sempat jatuh. Sinta menggenggam tangannya erat, mencoba menyalurkan kekuatan yang tersisa. Sejak hari itu, rumah terasa berbeda. Toko sembako yang biasanya ramai kini sunyi lebih lama dari biasanya. Rak-rak masih terisi, tapi suasananya dingin. Kursi kayu di dekat kasir, tempat ayah Arman biasa duduk, dibiarkan kosong, seolah menunggu seseorang yang tak akan kembali. Bu Ningsih berubah. Jika dulu ia membiarkan Arman dan Sinta mengurus toko bersama, kini setiap keputusan harus melewati dirinya. Jam buka ditentukan olehnya. Pemasok dipilih olehnya, bahkan harga barang pun tak boleh diubah tanpa persetujuannya. "Mulai besok, toko buka lebih siang," katanya suatu pagi. Ibu yang tahu ritmenya. Sinta mengangguk, meski tahu pelanggan biasa datang sejak subuh. Arman mencoba menenangkan. "Mungkin ibu masih berduka," bisiknya pada Sinta. Namun hari-hari berlalu, dan perubahan itu semakin jelas. Catatan keuangan yang biasa dipegang Sinta kini diminta diserahkan. Kunci laci kasir berpindah tangan. Sinta tetap membantu, tanpa suara, tanpa wewenang. Di rumah pun sama. Keputusan kecil seperti menu makan atau jadwal belanja kini diatur Bu Ningsih. Arman kembali menjadi anak, bukan kepala keluarga. Sinta mulai merasa asing di rumah yang ia jaga setiap hari. Suatu malam, Arman memberanikan diri bertanya, "Bu, apakah ada yang salah dengan cara kami mengelola toko?" Bu Ningsih menjawab tanpa menatapnya. "Ibu hanya ingin memastikan semuanya aman. Usaha ini bukan mainan." Kata aman terdengar seperti tembok. Sinta terdiam. Ia menyadari, kepergian ayah Arman bukan hanya meninggalkan duka,
tetapi juga membuka jalan bagi perubahan yang akan menguji kesabaran dan kepercayaan mereka. Masih melayani pembeli dengan senyum yang sama. Namun, sesuatu telah bergeser, perlahan tapi pasti. Setiap kali Sinta memberi saran, jawabannya selalu sama. "Nanti saja," kata Bu Ningsih singkat. "Aturannya bukan begitu," tambahnya lain waktu. Sinta mulai ragu pada dirinya sendiri. Suatu pagi, pemasok datang menawarkan harga lebih murah untuk minyak goreng. Sinta berpikir cepat, ini bisa membantu pelanggan tetap dan menambah keuntungan. Ia menyampaikannya pada Bu Ningsih dengan sopan. "Kita nggak perlu coba-coba," jawab Bu Ningsih dingin. "Ibu sudah lama di usaha ini." Sejak itu, Sinta memilih diam. Namun diamnya tak membuat keadaan membaik. Setiap ia menghitung uang kas, Bu Ningsih berdiri di belakangnya. Setiap ia menulis di buku catatan, Bu Ningsih mengawasi dengan tatapan tajam. "Catat apa saja?" tanyanya suatu hari. "Pengeluaran, Bu," jawab Sinta pelan. Bu Ningsih mengangguk, tapi matanya tak pernah lepas. Sinta mulai merasa seperti tamu di tokonya sendiri. Hadir, tapi tak diakui. Bahkan ketika pelanggan memuji pelayanannya, Bu Ningsih hanya tersenyum tipis, seolah pujian itu tak pantas ia terima. Di rumah, Sinta menangis diam-diam. Ia bertanya pada Arman apakah ia telah melakukan kesalahan. Arman hanya bisa memeluk, berjanji akan bicara dengan ibunya. Namun esoknya, kecurigaan kembali muncul. "Uang kas jangan dipegang terlalu lama," kata Bu Ningsih. "Serahkan ke ibu." Sinta mengangguk. Tangannya gemetar saat menyerahkan buku catatan. Ia sadar, niat baiknya kini dipandang sebagai ancaman. Dan rasa sakit itu bukan karena dicurigai, melainkan karena tak lagi dipercaya. Sinta tidak pernah bermaksud melangkah terlalu jauh. Baginya, mencatat keuangan adalah kebiasaan lama, cara sederhana agar usaha tetap sehat dan tak menimbulkan salah paham. Ia membeli buku besar baru, menuliskan tanggal, pemasukan, pengeluaran, dan sisa kas dengan rapi. Ia merasa tenang saat angka-angka tersusun jelas. Suatu siang, ketika toko sedang sepi, Sinta duduk di balik meja kasir, menghitung uang hasil penjualan pagi. Ia menutup buku catatan tepat saat Bu Ningsih datang. "Apa itu?" tanya Bu Ningsih, suaranya datar. "Catatan keuangan, Bu," jawab Sinta pelan, "supaya kita tahu alurnya." Bu Ningsih mengambil buku itu tanpa izin. Ia membuka halaman demi halaman, alisnya mengerenyit. "Kamu yang pegang semua?" tanyanya. Sinta mengangguk ragu. "Iya, Bu, tapi uangnya tetap di laci kasir. Saya hanya mencatat." Bu Ningsih menutup buku itu dengan suara keras. "Sejak kapan menantu mengatur usaha keluarga?" Kalimat itu membuat Sinta terdiam. "Ini usaha almarhum Bapak Arman," lanjut Bu Ningsih. "Bukan usaha bersama yang bisa kamu atur sesuka hati." Sinta mencoba menjelaskan. "Saya hanya ingin membantu, Bu, biar jelas dan tidak ada yang salah paham." Namun kata jelas justru menyulut kecurigaan. "Jangan-jangan kamu ingin menguasai semuanya," ujar Bu Ningsih dingin. "Mulai dari catatan, lalu uang, lalu keputusan." Air mata Sinta menggenang. Ia merasa ditelanjangi oleh prasangka. Sore itu, Arman menemukan istrinya duduk di kamar, memeluk buku catatan yang kini terasa seperti bukti kesalahan. "Aku salah ya?" tanya Sinta lirih. Arman menggeleng, tapi hatinya berat. Ia tahu catatan itu bukan sekedar buku. Ia telah menjadi simbol perebutan kuasa yang tak pernah mereka niatkan. Dan sejak hari itu, setiap angka yang ditulis Sinta terasa seperti tuduhan yang semakin nyata. Arman tak lagi mengenali dirinya sendiri. Dulu setiap keputusan terasa ringan. Kini setiap kata harus dipilih dengan hati-hati, seolah-olah satu kalimat bisa menjatuhkan seluruh rumah. Ia mencoba bicara pada ibunya suatu malam, ketika toko sudah tutup dan rumah sunyi. "Bu," ucap Arman pelan,
Sinta tidak pernah berniat menguasai usaha, dia hanya ingin membantu. Bu Ningsih tidak menoleh, tangannya tetap sibuk melipat kain. "Kamu sekarang pintar bicara," katanya dingin. "Dulu kamu selalu dengar ibu." Arman menelan ludah. "Aku tetap dengar ibu, tapi aku juga suami." Kalimat itu membuat Bu Ningsih berhenti. "Kamu membela istrimu?" tanyanya tajam. "Atau kamu sudah lupa siapa yang melahirkanmu?" Arman terdiam. Kata durhaka tak diucapkan tapi terasa menekan dadanya. Keesokan harinya di toko, Bu Ningsih sengaja mengambil alih semua urusan. Arman diperlakukan seperti anak kecil yang perlu diawasi. Sinta hanya bisa menunduk, tak ingin memperburuk keadaan. Ketika Arman mencoba memberi saran, Bu Ningsih berkata lantang, "Jangan ikut campur, kamu sekarang sudah punya kepentingan sendiri." Kata-kata itu menyakitkan. Di kamar, Arman duduk lama, memandangi dinding. Ia merasa gagal menjadi penengah. Setiap pembelaannya pada Sinta dianggap pengkhianatan. Setiap diamnya dianggap persetujuan. "Aku cuma ingin kita semua baik-baik saja," kata Arman lirih pada Sinta. Sinta tersenyum tipis. "Aku tahu, tapi kamu tidak harus hancur demi aku." Namun Arman tahu, jika ia terus berada di tengah tanpa sikap, ia akan kehilangan dua hal sekaligus, istrinya dan dirinya sendiri. Dan di dalam tekanan yang kian menghimpit, Arman mulai sadar, kedamaian tak bisa dicapai hanya dengan mengalah. Tuduhan itu datang tanpa peringatan. Pagi itu toko baru saja buka, ketika Bu Ningsih berdiri di depan meja kasir, memegang uang hasil penjualan kemarin. Wajahnya tegang, matanya tajam. "Uangnya kurang," katanya singkat. Sinta menoleh kaget. "Kurang bagaimana, Bu? Semua sudah saya catat." Bu Ningsih mengibaskan buku catatan ke meja. "Catatanmu ini tidak bisa dipercaya." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang Sinta bayangkan. "Saya tidak pernah mengambil apapun," ujar Sinta, suaranya bergetar. "Semua ada buktinya." Bu Ningsih mendekat. "Justru karena ada catatan, kamu bisa mengatur semuanya. Sedikit demi sedikit, siapa yang tahu?" Pelanggan yang sedang berbelanja terdiam. Suasana toko mendadak kaku. Arman keluar dari gudang dan membeku mendengar kata-kata itu. "Bu, jangan bicara seperti itu." "Kenapa?" sahut Bu Ningsih keras. "Kamu lebih percaya istrimu daripada ibumu?" Sinta menahan air mata. Dadanya sesak. Tuduhan itu bukan hanya soal uang. Itu merobek harga dirinya sebagai istri dan manusia. "Saya membantu dengan jujur," katanya lirih. "Kalau ibu tidak percaya, lebih baik saya tidak ikut campur." Bu Ningsih tertawa pahit. "Nah, itu baru jujur. Dari awal memang itu niatmu." Arman kehilangan kesabaran. "Cukup, Bu. Tuduhan ibu tidak adil." Kata-kata itu membuat suasana semakin panas. Bu Ningsih menatap Arman dengan mata penuh kekecewaan. "Kamu sudah berubah. Ibu tidak mengenalimu lagi." Sinta berlari ke kamar mandi, menutup pintu rapat-rapat. Ia menangis tanpa suara. Di luar, Arman berdiri tak berdaya. Di antara ibu yang ia hormati dan istri yang kini hancur kepercayaannya. Dan sejak hari itu, bukan hanya usaha yang terancam runtuh, rumah tangga mereka pun mulai retak. Hari itu toko lebih ramai dari biasanya. Ibu-ibu berbelanja, anak-anak menunggu di depan rak jajanan, dan suara tawar-menawar memenuhi ruangan. Sinta berdiri di balik kasir dengan senyum yang dipaksakan, berusaha menahan perasaan yang sejak pagi menggelayut. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Bu Ningsih datang membawa kantong plastik berisi uang. Tanpa basa-basi ia meletakkannya keras di meja kasir. "Uang ini tidak cocok," katanya lantang. "Ada yang tidak beres." Beberapa pelanggan menoleh. Sinta menelan ludah. "Bu, bisa kita bicarakan nanti." "Kenapa nanti?" sahut Bu Ningsih. "Kalau tidak salah, kenapa takut?" Suara Bu Ningsih meninggi. Pelanggan mulai saling pandang. Sinta merasa wajahnya panas, tangannya gemetar. "Saya tidak mengambil apapun," katanya, hampir berbisik. "Kalau begitu, kemana uangnya?" bentak Bu Ningsih. Arman keluar dari gudang tepat saat suara itu memuncak. "Bu, cukup, ini bukan tempatnya." "Justru ini tempatnya." Bu Ningsih menunjuk Sinta. "Biar semua orang tahu siapa dia." Kalimat itu seperti cambuk.
Sinta menutup wajahnya, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Seorang pelanggan menarik anaknya menjauh. Suasana toko berubah canggung. Arman kehilangan kendali. "Berhenti, Bu," teriaknya. "Jangan permalukan istri saya di depan orang banyak." Toko mendadak sunyi. Bu Ningsih menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. "Jadi kamu benar-benar memilih dia?" Arman terdiam. Napasnya memburuh. "Aku memilih kebenaran." Kalimat itu memecah segalanya. Bu Ningsih berbalik, meninggalkan toko tanpa berkata apapun. Pelanggan satu persatu pergi, meninggalkan keheningan yang memalukan. Sinta terduduk lemas di belakang kasir. Arman mendekat, tapi Sinta menghindar. "Maaf," katanya lirih. "Aku tidak kuat lagi." Di toko yang seharusnya menjadi sumber penghidupan, hari itu justru menjadi saksi kehancuran kepercayaan. Malam itu, rumah terasa asing. Sinta duduk di tepi ranjang, memandangi koper kecil di kakinya. Ia tidak membawa banyak barang, hanya pakaian seperlunya dan buku catatan keuangan yang selama ini ia jaga dengan rapi. Tangannya gemetar saat menutup resleting, seolah setiap tarikan adalah pengakuan bahwa ia sudah terlalu lelah untuk bertahan. "Aku pergi sementara," katanya pelan pada Arman. "Bukan untuk menyerah, tapi supaya aku tidak hancur." Arman berdiri terpaku. Kata sementara terdengar ringan, tapi maknanya berat. Ia ingin menahan, ingin berkata semuanya akan membaik. Namun kalimat itu terasa kosong setelah apa yang terjadi. "Maafkan aku," ucap Arman. "Aku gagal melindungimu." Sinta menggeleng. "Bukan hanya kamu yang gagal. Kita semua." Ia melangkah keluar rumah tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup perlahan, tapi suaranya seperti dentuman panjang di dada Arman. Keesokan harinya, toko sembako itu buka terlambat. Tidak ada Sinta di balik kasir, tidak ada catatan rapi, tidak ada senyum ramah yang biasa menyapa pelanggan. Bu Ningsih datang dengan wajah kaku, mencoba mengatur segalanya sendiri. Namun, kekacauan segera terasa. Stok tidak terkontrol, pesanan terlupa, uang kas tercampur. Pelanggan lama mulai mengeluh. Sebagian memilih pergi. Usaha yang dulu berjalan tertib kini limbung. Arman menyaksikan semua itu dengan perasaan campur aduk, lelah, bersalah, dan kehilangan. Ia baru menyadari betapa besar peran Sinta, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai penopang usaha keluarga. Malam-malam menjadi sunyi, tidak ada suara langkah Sinta di dapur, tidak ada obrolan kecil sebelum tidur. Yang tersisa hanya penyesalan dan pertanyaan, berapa harga yang harus dibayar untuk sebuah kepercayaan yang diabaikan? Dan di kejauhan, Sinta berusaha menata kembali pikirannya, bertahan hidup meski hatinya masih tertinggal. Toko kembali sepi siang itu. Rak-rak tampak berantakan, beberapa barang habis tanpa tercatat. Bu Ningsih duduk di kursi kayu, wajahnya letih. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa usahanya sendiri tidak berada dalam kendali. Arman berdiri di depannya dengan setumpuk map dan buku catatan. "Bu," katanya pelan, "kita harus membuka semuanya." Bu Ningsih menatap ragu, lalu mengangguk lemah. Satu persatu dokumen dibuka. Buku kas harian, catatan stok, bukti transfer, nota pembelian, semuanya tertata rapi, lengkap dengan tanggal dan tanda tangan. Arman menjelaskan dengan tenang, menunjukkan alur uang yang jelas. "Semua ini ditulis oleh Sinta," ujarnya. "Tidak ada yang hilang, bahkan ada uang pribadi yang dia pakai untuk menutup kekurangan stok." Bu Ningsih terdiam. Tangannya gemetar saat membalik halaman demi halaman. Tidak ada celah untuk kecurigaan. Yang ada justru ketelitian dan kejujuran yang selama ini ia ragukan. "Dia memakai uangnya sendiri?" Suaranya parau. Arman mengangguk. Dia tidak pernah cerita. Dia hanya ingin usaha ini tetap berjalan. Sunyi menyelimuti ruangan. Bu Ningsih menunduk lama. Air mata jatuh ke buku catatan. "Aku salah," bisiknya. "Aku terlalu takut kehilangan. Aku lupa membedakan waspada dan menuduh." Untuk pertama kalinya, ia mengingat kembali betapa tulus Sinta datang ke keluarga ini. Tanpa menuntut, tanpa mengambil. Luka lama dan rasa curiga telah membutakan hatinya. Bu Ningsih menarik napas panjang.
Bawa pulang Sinta, katanya lirih. Ibu ingin minta maaf. Arman menahan haru. Kebenaran akhirnya berdiri tegak, meski terlambat. Dan di tengah toko yang hampir runtuh, kejujuran menjadi satu-satunya fondasi yang tersisa. Cukup kuat untuk membangun kembali jika semua mau merendahkan hati. Sinta kembali ke rumah pada sore yang teduh. Ia berdiri di ambang pintu dengan perasaan campur aduk. Takut, ragu, namun juga lelah membawa beban sendiri terlalu lama. Arman menyambutnya dengan senyum penuh harap. Sementara Bu Ningsih duduk di ruang tamu, menunggu dengan kepala tertunduk. "Ayo duduk," kata Bu Ningsih pelan. "Ibu ingin bicara." Sinta menarik napas dalam, lalu duduk berhadapan. Untuk pertama kalinya, tidak ada nada tinggi, tidak ada tuduhan. "Ibu minta maaf," ucap Bu Ningsih. "Ibu salah menilai. Luka lama membuat ibu menutup mata pada kebaikanmu." Air mata mengalir di pipi Sinta. Ia tidak menjawab segera, bukan karena marah, tapi karena lega. Mereka kemudian membicarakan segalanya dengan jujur, tentang rasa takut kehilangan, tentang lelahnya menjadi menantu yang terus diuji, dan tentang Arman yang terlalu lama terjebak di tengah. Kesepakatan pun dibuat. Urusan keluarga tetap keluarga. Urusan usaha dikelola secara profesional. Peran dibagi jelas. Sinta mengelola pencatatan dan operasional, Arman menangani pemasok dan keputusan besar, sementara Bu Ningsih berada sebagai pengawas, bukan pengendali. Setiap keputusan dicatat. Setiap masalah dibicarakan tanpa emosi. Batasan yang dulu dianggap jarak, kini justru menjadi penyelamat. Beberapa hari kemudian, toko kembali tertata. Pelanggan lama datang lagi. Senyum perlahan kembali mengisi ruangan. Tidak semua luka menghilang, tapi ada niat untuk merawatnya agar tidak berdarah lagi. Sinta belajar bahwa bertahan bukan berarti terus mengalah. Bu Ningsih belajar bahwa menjaga bukan berarti mencurigai. Dan Arman belajar bahwa keberanian dibutuhkan untuk mencintai dengan adil. Di antara rak-rak sembako dan catatan kas yang rapi, mereka membangun ulang bukan hanya usaha, tetapi kepercayaan. Karena keluarga bukan tentang siapa yang berkuasa, melainkan siapa yang mau memahami. Sampai di sini cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.